Video ini akan bahas materi pengetahuan dasar pemetaan dengan fokus interpretasi citra. Hai, selamat datang di channel Guru Geografi, channel yang akan bahas segala hal dari sudut pandang geografi, mulai dari pembelajaran SMA hingga isu-isu terhangat di dunia saat ini. Dalam interpretasi citra, ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi artinya kita mengamati dalam suatu citra apakah terdapat objek. Nah, jika memang ada, nanti kita harus melihat ciri-ciri apa aja yang dimiliki objek tersebut. Misalnya seperti sekolah, maka cenderung akan berbentuk U atau L, serta memiliki atap biru. Mencoba memahami ciri dan mencocokkannya dengan keadaan di lapangan inilah yang dinamakan proses analisis. Untuk lebih mempermudah, maka ada beberapa unsur interpretasi peta, yaitu rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Langsung aja ke yang pertama. Rona adalah tingkat kecerahan dari suatu objek. Jika pada suatu citra sebuah objek terlihat lebih gelap, maka dia tentu dianggap menyerap cahaya. Seperti danau, karena danau bersifat menyerap cahaya sehingga pantulan kembali ke sensor akan lebih sedikit. Kemudian warna nantinya yang akan menjadi ciri khusus dari suatu objek. Misalnya seperti hutan musim yang akan berwarna kecoklatan ketika musim gugur tiba. Bentuk adalah bagaimana kerangka objek yang sedang kita amati. Misal seperti jalur kereta api yang akan terlihat seperti garis panjang tanpa putus. Selanjutnya ada ukuran yang juga akan menjadi ciri untuk membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Misalkan antara sekolah dan rumah tentu berbeda dari segi ukuran karena sekolah akan terlihat lebih besar. Lalu ada tekstur, yaitu variasi kecerahan dari suatu objek. Seperti padang rumput di dalam citra akan terlihat berwarna sejenis, sedangkan seperti hutan maka akan terlihat memiliki bintik-bintik. Lalu ada pola, yaitu kecenderungan bentuk dari suatu objek. Seperti komplek perumahan maka akan terlihat bentuk kotak-kotak yang berjajar dengan rapi. Dan bentuk ini atau pola ini nanti akan terulang dan dapat terlihat kembali pada citra yang lain. Selanjutnya ada bayangan yang nanti akan membantu kita untuk mengidentifikasi ketinggian dari suatu objek. Misal ketika tengah hari kita tidak akan melihat bayangan dari objek seperti gunung dan rumah, jadi kita akan kesulitan untuk menentukan tingginya. Nah, ketika sore hari cahaya matahari yang miring menyebabkan kita dapat melihat bayangan tersebut, sehingga ketinggian antara gunung dan rumah akan terlihat dari bedanya panjang bayangan antar gunung dan rumah tadi. Lalu ada situs atau alamat, di mana dengan mengetahui lokasi objek tersebut di dunia nyata, maka kita bisa mencocokkan lokasinya di dalam citra untuk mengetahui objek apa sebenarnya yang sedang kita amati. Ada juga asosiasi, yaitu kita mengaitkan suatu objek dengan objek yang ada di sekitarnya, karena tentunya beberapa objek akan saling berkaitan dengan objek lainnya seperti bandara dan landasan pacu, atau seperti stasiun kereta api dengan jalur kereta api yang pasti akan berdekatan. Yang terakhir adalah konvergensi bukti, yaitu dengan mengetahui beberapa objek, maka kita akan bisa mengetahui ada objek apa saja di sekitarnya. Nah, itu tadi paparan singkat dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share kepada teman sekelas kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga sukses dan tonton video berikutnya.